Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi menyayangkan terjadinya kasus tragis ibu membunuh anaknya sendiri yang baru berusia 5 tahun secara sadis menggunakan senjata tajam. Dan saat ini KPAD fokus mendampingi adik korban berusia kurang lebih 2 tahun yang diduga kuat menyaksikan adegan sang ibu membunuh kakaknya. Komisi Perlindungan Anak Daerah menjelaskan akan terus memantau perkembangan psikologi adik korban. Anak berusia 1 tahun 7 bulan tersebut juga akan ditempatkan di rumah aman untuk sementara waktu. Diduga kuat adik korban ini berada di kamar yang sama saat ibunya yang berinisial SNF menghabisi nyawa anaknya sendiri, yaitu AA. Polisi berjanji akan segera mengungkap hasil penyelidikan ini, terutama mengenai motif sang ibu tega membunuh anak kandungnya secara sadis. Kita KPAD prihatin dan sedih gitu, kembali terulang kekerasan terhadap anak yang justru pelakunya adalah orang yang harus pertama kali melakukan perlindungan terhadap anak, yaitu hari ini adalah orang tuanya, dalam kasus ini adalah ibunya. Nah, itu prihatin sekali gitu kan. Nah, terkait bagaimana penanganan hari di KPAD bersama Polres with PPA, juga tadi kita sudah berkoordinasi dengan Polda dan bahkan Mabes Polri pun sudah tadi turun dalam penanganan kasus ini, dan kita apresiasi sebenarnya cepat sekali penanganannya dan KPAD sebagai tupoksinya adalah bagaimana hari ini kita melakukan keberlangsungan hidup anak ini menjadi lebih baik. Jadi kita tadi menurunkan 3 psikolog, tim kita psikolog turun ke lapangan di Polres dampingin untuk anak dan juga ibunya, karena kita mau lihat juga kondisi psikologis ibunya gitu. Dan anak hari ini dalam proses pendampingan oleh tim dari DP3 dan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi. Berarti anak itu sempat melihat, Pak? Kalau dari, kan memang dia secara komunikasi belum lancar ya, tapi ada beberapa indikasi sempat anak itu kaget ya, beberapa kagetan gitu ya. Ya, seperti ada shock trauma melihat sebuah kejadian yang belum pernah dilihat sebenarnya, karena anak itu masih usia 2 tahun ya, jadi belum bisa bercerita secara kata-kata, mungkin secara visual. Tapi kan paling penting hari ini adalah kita harus tetap melihat tumbuh kembang anak hari ini. Jangan sampai ketika anak itu melihat justru akan mengakibatkan trauma pada anak. Trauma yang terjadi bisa jadi anak itu akan punya rasa ketakutan gitu. Atau bisa jadi juga itu akan menjadi sebuah model ketika bahwa melakukan kekerasan itu dibolehkan gitu kan. Dan itu yang harus kita netralisir. Dan kita juga nanti akan berkoordinasi sama mungkin saudara-saudara terdekatnya gitu kan, bagaimana nanti pendampingan untuk anak tersebut. Dan hari ini paling penting kebutuhan untuk kesehariannya, susu, makanan itu yang sedang kita cover, dan juga kita akan coba taruh nanti anak di rumah aman, karena hari ini kita masih proses penyidikan, jadi anak masih dalam perlindungan kita gitu. Pak, kalau pembunuhan kan terjadi di kamar atas ya, Pak? Betul. Kalau si balita ini, Pak, adanya ini posisinya ada di mana saat terjadi pembunuhan, Pak? Ya, itu mereka sama ya kalau nggak salah. Satu kamar ya nggak salah. Satu kamar yang sama. Kalau nggak salah keterangannya ya, tapi karena memang kan kita harus minta keterangan pastinya nanti dari si pelaku ya, detailnya seperti apa gitu kan, karena nanti itu tugasnya tim dari forensik gitu untuk mengetahui sebenarnya motifnya apa, motif yang lebih detailnya.